Bandung Zoo resmi disegel setelah izin pengelolaannya dicabut Kementerian Kehutanan. Hal ini memicu perhatian publik soal nasib satwa, pekerja, hingga masa depan salah satu ikon wisata kota Bandung tersebut. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Kang Farhan. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam, selamat sore Kang Iqbal. Baik, Kang, ini langsung saja, Kang. Tadi kita juga sudah mendengar bersama-sama pernyataan dari pihak pengelola, begitu ya. Bagaimana sebenarnya ceritanya nih Pemkot, khususnya dari Kementerian Kehutanan, begitu ya, akhirnya menyegel Bandung Zoo. Karena tadi berdasarkan informasi yang didapat bahwa mereka itu menolak, pengelola ini menolak terkait dicabutnya ataupun disegelnya Bandung Zoo tersebut karena dinyatakan bahwa ini belum inkrah keputusannya. Ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja sebetulnya kewenangan dari konservasi ex situ itu ada di Kementerian Kehutanan. Nah, kami sebetulnya tidak punya kewenangan terhadap konservasi, tapi kami memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengoptimalkan aset milik negara. Itu aja, kepentingannya hanya itu. Nah, dari dua hal inilah kami lihat bahwa ternyata para pengelola dari Yayasan Marga Satwa Taman Sari pun sedang berseteru secara internal, di mana salah satu puncaknya pada tanggal 5 dan 6 Agustus terjadi bentrokan fisik untuk memperebutkan penguasaan lahan oleh kedua pihak yang berseteru di dalam internal Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Nah, untuk itulah maka pada saat itu kami, pemerintah Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, dan Kodim Kota Bandung menyatakan tutup sementara, itu dikasih polis lain untuk mengembalikan kondisi yang kondusif. Apalagi waktu itu sejak tahun 2017 sebetulnya kondisi kebun binatang Bandung ini sudah menjadi perhatian dari warga di seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Barat dan Kota Bandung. Nah, kemudian pada tahun 2024 kami mendapatkan fakta ketika kami sudah dinyatakan sebagai wali kota terpilih, maka dari berbagai macam pekerjaan rumah yang kami selesaikan adalah fakta bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sedang menangani kasus tindak pidana korupsi dari yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun binatang. Dan sebuah kasus hukum yang berjalan terus dan sekarang sudah ada divonis, bahkan melibatkan salah satunya mantan sekretaris daerah Kota Bandung periode 2013 sampai 2018. Jadi ini masalah hukumnya serius. Untuk itulah maka saya sudah berbincang langsung dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kehutanan untuk memastikan dulu status hukumnya seperti apa nih. Jadi kita nanti akan bertindak dalam koridor hukum. Nah, koridor hukumnya ternyata menunjukkan bahwa aset dari pemerintah Kota Bandung ini harus menjadi kewajiban kami untuk menjaganya. Nah, dan harus menegakkan satu. Jadi mau tidak mau kita segel. Kedua, karena sudah disegel, maka syarat untuk pengelolaan sebuah kawasan konservasi ex situ ya, yang merupakan izin dari pemerintah pusat itu pun tidak terpenuhi sehingga izinnya pun dicabut. Ini waktunya secara bersamaan sehingga tadi kurang lebih lalu kami dari pemerintah Kota Bandung disaksikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan juga dengan Kementerian Kehutanan itu melakukan penandatanganan kesepakatan penanganan sementara konservasi ex situ kebun binatang Bandung ini, di mana satwa yang dilindungi dikembalikan kepada negara, maka negara yang akan bertanggung jawab selama 3 bulan untuk menanganinya. Bagaimana dengan para pekerjanya? Para pekerjanya nanti dan operasional dari lahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandung. Nantinya seperti apa? Nantinya kita akan membentuk sebuah komite seleksi terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota untuk membentuk sebuah konsep baru, di mana nanti juga kita akan mencari dan menentukan lembaga konservasi berbadan hukum yang akan kita beri tugas untuk melakukan pengelolaan tersebut. Tentu semuanya mengikuti prosedural dan juga aturan hukum yang berlaku. Pesan dari Pak Gubernur sudah sangat jelas bahwa sebagai Taman Marga Satwa
tidak boleh dihilangkan karena ini punya fungsi konservasi, fungsi edukasi yang sangat tinggi. Dan yang kedua tentu saja bahwa pemerintah Kota Bandung menyatakan ini sebagai ruang terbuka hijau publik yang memiliki fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan nanti oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat akan diturunkan lagi menjadi statusnya gitu ya. Apakah statusnya sebagai Taman Marga Satwa, konservasi ex situ dan lain-lain, semuanya itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, pola kerjasama antara pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung itu juga terjadi di Taman Hutan Raya Juanda. Walaupun memang bentuk konservasinya berbeda, tetapi pola kerjasamanya itu yang mau kita duplikasi. Jadi kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk kepentingan publik. Oke, berarti sekali lagi ditekankan bahwa Kang, untuk hewan-hewan yang ada di sana semuanya aman dan juga para pekerja juga bisa bekerja seperti biasa begitu? Betul, karena itu sudah menjadi tugas kewajiban kami semua. Pemerintah pusat memastikan kesejahteraan hewan, pemerintah kota memastikan operasional dan kesejahteraan para pekerja yang bekerja untuk pemeliharaan hewan-hewan tersebut, terutama para kiper istilahnya ya. Nah, pemerintah provinsi itu lewat Dinas Kehutanan memastikan bahwa ini sesuai dengan konsep konservasi yang selama ini diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Oke, Kang, ini juga menarik terkait dengan target kapan untuk Taman Marga Satwa ini bisa kembali dibuka, mengingat bahwa sebulan lagi kita akan sama-sama menghadapi libur Lebaran, otomatis banyak masyarakat yang ingin datang ke sana. Apakah ada target tertentu dan juga bagaimana nantinya? Dalam kontrak atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Bandung ditentukan 3 bulan dari mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan. Jadi artinya kami harus membentuk komite seleksi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Kemudian komite seleksi punya waktu 60 hari kerja, ini mepet sekali memang, untuk melakukan pembentukan konsep dan juga menyusun sebuah prosedur untuk menunjuk siapakah lembaga konservasi berbadan hukum yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola kebun binatang Bandung. Baik, Kang, ini terakhir, apa pelajaran dari kasus ini untuk pembenahan pengelolaan aset dan ruang publik Kota Bandung secara lebih luas, Kang? Bahwa ruang publik Kota Bandung harus memiliki fungsi edukasi dan fungsi untuk kebermanfaatan publik, itu yang nomor satu. Memang kita juga harus sangat memperhatikan mengenai masalah sejarah, warisan budaya, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun, bagaimanapun juga kita mesti memastikan dengan semangat bahwa menjaga warisan budaya, menjaga warisan sejarah, semuanya harus bertujuan untuk kebermanfaatan publik. Nah, artinya kita betul-betul memperhatikan jangan sampai justru ini lebih menguntungkan dari kepentingan-kepentingan yang lebih sempit daripada kepentingan publik. Pada saat bersamaan, kita juga ingin memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Saya sebagai penggemar atau pemerhati konservasi juga itu sangat khawatir sebetulnya mengenai kesejahteraan dari para hewan-hewan ini. Contohnya tadi nih Anda lihat di dalam footage Anda itu ada hyena. Hyena itu adalah anjing liar yang ada di Afrika yang hidupnya berkelompok. Kalau Anda datang ke kebun binatang, dia tinggal sendiri, bos. Kan kasihan. Hanya di dalam sebuah kurungan kecil, hyena tersebut tinggal menjadi sendiri. Artinya dia harus kita perhatikan nih. Konsepnya gini, nanti ahli dari Kementerian Kehutanan akan mengatakan apakah hyenanya masih bisa tetap di situ atau tidak. Itu bagian dari edukasi mendasar tentang konservasi. Nah, ini yang sangat kita perhatikan tentunya. Baik, terima kasih Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung sudah berbincang dengan kami. Salam sehat selalu, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.